Sajarat Al-Dur, sang pohon mutiara dari Sungai Nil. Sejarah seringkali ditulis oleh tangan laki-laki, namun di jantung Kairo, di antara debu gurun dan kemegahan Sungai Nil, terukir sebuah nama yang menentang segala batas zamannya, Sajarat Al-Dur. Secara harafiah, namanya berarti pohon mutiara, sebuah julukan yang menggambarkan kecintaannya pada perhiasan laut tersebut. Namun jiwanya jauh lebih keras dan berkilau daripada permata manapun. Lahir pada awal abad ke-13, ia bukanlah seorang putri raja dari dinasti yang mapan. Ia lahir di padang rumput Armenia dari keluarga besar Kipchak, suku Turki nomaden yang dikenal tangguh. Ibnu Battuta, sang penjelajah legendaris, pernah mencatat kekagumannya pada kaum Kipchak. Di sana, perempuan bukanlah bayang-bayang. Mereka adalah sosok yang menjunjung tinggi martabat, merdeka, dan memegang status sosial yang tinggi. Nasib kemudian membawanya ke pasar budak. Namun kecerdasan dan kecantikannya bukan untuk menjadi pemuas nafsu belaka. Ia dibeli oleh Sultan Al-Malik Al-Saleh, penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah yang kuat. Sajarat Al-Dur tidak hanya menjadi istri kesayangan, ia menjadi belahan jiwa intelektual sultan. Di saat dunia gemetar karena sapuan ekspedisi raksasa pasukan Mongol di Asia, Sajarat Al-Dur justru membangun fondasi kekuatannya di Mesir. Sultan Al-Saleh melihat sesuatu yang berbeda pada diri Sajarat Al-Dur. Ketika sang sultan mendatangkan ribuan pemuda Kipchak untuk dijadikan tentara elit yang kelak kita kenal sebagai kaum Mamluk atau budak yang dibebaskan, Sajarat Al-Dur adalah jembatan budaya dan moral bagi mereka. Al-Makrisi, sejarawan besar, mencatat bahwa Sultan tidak pernah melepaskan Sajarat Al-Dur dari sisinya. Bahkan di medan perang yang penuh darah, wanita ini hadir. Ia bukan sekedar penghias tenda, ia adalah ahli strategi. Pendapat-pendapatnya yang brilian seringkali menjadi penentuan kemenangan. Ia memahami logistik, moral pasukan, dan psikologi musuh lebih baik daripada jenderal manapun. Puncak ujiannya datang pada musim semi tahun 1249. Saat Sultan sedang sibuk bertempur di Suriah, kabar buruk pun tiba. Perang Salib ke-7 telah tiba di depan pintu Mesir. Louis IX dari Prancis membawa 1.800 kapal dan 50.000 prajurit bertujuan untuk menduduki Damietta sebagai pintu masuk untuk menguasai Yerusalem. Di Kairo, Sajarat Al-Dur berdiri tegak. Dialah yang memegang kendali negara saat suaminya absen. Situasi menjadi genting. Sultan Al-Saleh kembali ke Mensaura dalam keadaan terluka parah. Dan di tengah dentuman meriang dan denting pedang, pada Agustus 1249, Sultan menghembuskan napas terakhirnya. Bayangkan beban di pundak Sajarat Al-Dur. Jika kabar kematian Sultan tersebar, moral pasukan Mamluk akan hancur, dan Louis IX akan melenggang masuk ke Kairo tanpa perlawanan. Disinilah letak kejeniusan sekaligus keberaniannya yang tidak tertandingi. Sajarat Al-Dur memutuskan untuk menyembunyikan kematian Sultan. Ia menciptakan skenario konspirasi yang paling rapi dalam sejarah Mesir. Pertama, ia hanya memberitahu orang-orang yang paling ia percayai. Kedua, makanan Sultan tetap dikirim ke kamarnya setiap hari. Ketiga, dokumen resmi tetap ditandatangani. Sajarat Al-Dur telah lama menguasai cara meniru tanda tangan suaminya. Selama 3 bulan, ia memerintah dari balik tirai, menunggu putra tiri sang Sultan, Turan Shah, datang dari Turki. Di bawah komandonya yang tersembunyi, pasukan Mamluk berhasil menjebak tentara Salib di Mensaura. Louis IX kalah telak dan ditawan. Sajarat Al-Dur telah menyelamatkan Mesir, bahkan sebelum dunia tahu suaminya telah tiada. Namun, drama ini tidak berakhir di situ. Turan Shah tiba dan ternyata ia adalah pemimpin yang tidak kompeten. Ia arogan, tidak menghargai jasa kaum Mamluk, dan mengancam posisi Sajarat Al-Dur. Kesabaran kaum Mamluk habis. Pada tanggal 2 Mei 1250, Turan Shah dibunuh. Dengan kematian Turan Shah, berakhirlah dinasti Ayyubiyah
atau keturunan Salahuddin al-Ayyubi. Di tengah kekosongan kekuasaan, kaum Mamluk melakukan sesuatu yang radikal. Mereka menobatkan Sajarat al-Dur sebagai sultanah. Ia menjadi perempuan pertama di era Islam yang memimpin Mesir secara resmi. Namanya disebutkan dalam khutbah Jumat dan koin emas dicetak atas namanya. Namun, dunia luar belum siap. Khalifah al-Mustasim dari Baghdad mengirim surat penuh penghinaan. Jika kalian kekurangan laki-laki di Mesir, beritahu kami akan kirim satu untuk kalian. Demi meredam gejolak patriarki dan ancaman koalisi luar negeri, Sajarat al-Dur mengambil keputusan strategis. Ia menikahi seorang panglima Mamluk bernama Izz al-Din Aibak. Ia menyerahkan mahkota secara formal kepada Aibak setelah hanya 80 hari memerintah sendirian. Namun, semua orang tahu Aibak hanyalah simbol. Secara de facto, kemudi negara tetap ada di tangan sang pohon mutiara. Selama 7 tahun, Sajarat al-Dur memimpin dengan tangan besi, namun adil. Mesir makmur, keadilan ditegakkan. Namun, benih kehancuran mulai tumbuh di dalam istananya sendiri. Aibak mulai bosan menjadi bayang-bayang. Ia mulai mencari kekuatan sendiri, dan pada tahun 1257, Aibak melakukan kesalahan fatal. Ia berniat menikahi putri dari penguasa lain untuk memperkuat posisinya secara politik dan menyingkirkan pengaruh Sajarat al-Dur. Bagi Sajarat al-Dur, ini bukan sekedar urusan asmara. Ini adalah pengkhianatan politik tingkat tinggi. Ia tidak tinggal diam. Aibak kemudian ditemukan tewas di kamar mandi istana. Sajarat al-Dur mengklaim itu kematian wajar, namun tidak ada yang percaya. Dukungan para panglima Mamluk yang dulunya memujanya mulai retak. Mereka merasa sang sultana telah melampaui batas dengan membunuh sang sultan. Roda nasib berputar dengan kejam. Sajarat al-Dur ditangkap. Ia dipenjarakan di sebuah menara di benteng Kairo. Di luar, Al-Mansur Ali, putra Aibak dari istri pertamanya, Ummu Ali, diangkat menjadi sultan baru. Balas dendam Ummu Ali sangat mengerikan. Konon, Sajarat al-Dur tidak hanya dihukum mati oleh Algojo, melainkan diserahkan kepada para pelayan wanita Ummu Ali. Mereka memukulinya dengan bakiak kayu hingga ia menghembuskan nafas terakhir. Mayatnya kemudian diseret dengan kaki terikat dan dijatuhkan dari atas tembok tinggi benteng Kairo ke dalam parit. Selama beberapa hari, tubuh wanita yang pernah menyelamatkan Mesir dari perang salib itu dibiarkan tergeletak begitu saja. Hingga akhirnya ia dimakamkan di sebuah makam indah yang sudah ia bangun sendiri semasa hidupnya. Sebuah mausoleum dengan mosaik pohon dari mutiara yang berkilau. Sajarat al-Dur adalah anomali sejarah. Ia adalah jembatan antara dua dinasti besar. Meski hidupnya berakhir dengan tragedi memilukan, warisannya tidak terbantahkan. Ia membuktikan bahwa di balik kelembutan sebuah nama seperti pohon mutiara, terdapat akar yang cukup kuat untuk menopang sebuah imperium dan kecerdasan yang cukup tajam untuk mengubah jalannya sejarah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.